Daripada nungguin harga GPU nggak turun-turun, mendingan pakai IGP aja deh. Kalau prosesornya mahal, harusnya kuat lah ya. Halo semua, Jun di mana? Ya, itu tadi gara-gara harga GPU-nya nggak turun-turun. Kalau kita diem-diem aja, lama-lama uang tabungan yang harusnya buat belanja bakal habis nggak tahu kemana ya. Nah, sebelum itu terjadi, kita langsung praktek aja beli prosesor yang ada IGP-nya gitu kan. Karena selama ini saya sebenarnya juga penasaran, apakah kalau saya pakai prosesor yang mahal, apakah IGP-nya itu juga ya at least bisa menggantikan GPU-GPU kelas rendah lah ya. Nah, jadi kebetulan dapat kesempatan, langsung saya praktekin aja. Ini, pakai Core i9 11900K. Nah, ini kalau menurut spesifikasi resmi dalam bahasa Indonesia, prosesor ini punya 8 inti dan 16 untayan. Untayan nada kali ya. Nah, dan dia udah dilengkapi dengan internal graphic processor IGP yang dipakainya adalah UHD 750, Intel UHD 750. Dan jangan salah beli nanti ya, karena kalau yang KF itu nggak ada IGP-nya. Nah, kemudian karena ini adalah Intel Gen 11, di mana dia sudah mensupport PCI Express generasi 4, kemudian juga sudah support RAM high speed dan segala macam yang canggih-canggih itulah. Jadi kita juga perlu pakai motherboard yang udah support itu semua. Dan saya pilih pakai Gigabyte Aorus Z590 Aorus Pro AX. Nih, pasangan yang serasi. Kemudian untuk RAM-nya saya pakai Acer Knox 32 GB 3600 MHz CL18. Kenapa saya pilih yang 32 GB nanti saya jelasin, dan ini berhubungan dengan IGP-nya. Udah bisa bayangin pastinya ya. Kemudian untuk GPU-nya, tadinya saya pengen tes pakai ini GeForce RTX 3060. Tapi karena ternyata setelah dites, gapnya antara si RTX 3060 dengan si UHD ini terlalu lebar gapnya ya. Selisih performance-nya nggak karu-karuan lah. Akhirnya saya coba cari-cari aja GPU yang lebih lemah, lebih lambat. Dan ketemu, akhirnya saya pakai Radeon RX 580 4GB. Ini selisihnya sama si RTX 3060 ya lumayan jauh lah ya. Kira-kira gimana selisih antara ini dengan si UHD 750 punyanya Core i9? Sebelum kita mulai tesnya, kita lihat dulu aja spesifikasi dari Intel UHD 750 dan kita bandingin langsung dengan RX 580. Nah, di sini kelihatan RX 580 emang lebih bagus. Tapi di sini kita masih belum punya gambaran apakah performance realnya itu selisihnya jauh atau enggak. Tapi kalau secara teori, kalau kamu ketik di Google gitu kan, UHD 750 versus RX 580, di situ muncul bahwa selisih performance antara kedua GPU ini sekitar 600%. Jadi si RX 580 ini 600% lebih kencang dibandingkan UHD 750. Buset, padahal nih Core i9 11900K ini harganya nggak murah loh. Tapi daripada kita meraba-raba, kita langsung praktekin aja. Saya di sini nggak ngetes ke banyak game karena emang terus terang ngelihat game dengan resolusi rendah dengan kualitas grafis yang jelek itu agak nggak nikmat gitu ya. Sombong amat. Jadi ya udahlah, beberapa aja untuk mewakili gitu kan. Nah, game pertama yang saya tes adalah GTA 5. Apalagi. Dan ternyata UHD 750 bisa lumayan bagus untuk menjalankan GTA 5. Dia kuat-kuat aja untuk jalanin game ini di resolusi 1080p walaupun dengan setting grafis normal. Di sini dia dapat average FPS 55.4, kemudian maksimum 66,6 dan 0,1% low-nya di 37.5 fps. Sekarang kita lihat perbandingannya dengan RX 580 4GB yang ternyata bisa mencatat average-nya 185.3 fps dengan maksimumnya 188.2 dan 0,1% low-nya adalah 127.6 fps. Gila, beneran jauh ternyata performance-nya. Langsung masuk game kedua, Assassin's Creed Odyssey. Di sini ternyata Intel UHD 750 cuma bisa jalan di 720p dengan setting grafis paling low. Dan ini pun dia cuma bisa dapat average FPS 20.4,
maksimumnya cuma 28.7 dan 0.1%-nya cuma 7.2 fps. Udah gambarnya burik, nggak bisa dimainin lagi, parah banget. Coba kita bandingin dengan RX 580. Di sini saya pakai settingan yang sama. Dengan sama-sama 720p dengan setting grafis yang paling low, ternyata RX 580 berhasil mencatat average 97.8 fps, maksimum 129 dan 0.1% low-nya 77. Kemudian game terakhir, Red Dead Redemption 2. Di sini Intel UHD 750 ya bisa kita bayangkan ngos-ngosan juga. Saya jalanin tetap di 720p dengan settingan low. Ternyata average-nya cuma dapat 24 fps, maksimumnya 28.9 dan 0.1% low-nya adalah 20.6. Kalau dibandingkan dengan RX 580, dia bisa dapat average 101.7, maksimum 121.5 dan 0.1% low-nya 71.8. Dari sini kita bisa lihat jelas bahwa ternyata IGP dari Core i9 yang harganya mahal itu masih kalah jauh dengan RX 580 4GB. Tapi bukan cuma itu aja yang menjadi pertimbangan kita untuk tidak menggunakan IGP. Selain performance, ada satu hal lagi yang harus kamu perhatikan. Kita tahu bahwa kalau kamu pakai dedicated GPU, maka semua proses grafis akan diolah sama GPU-nya. Jadi, RAM yang digunakan adalah VRAM dari GPU. Sedangkan kalau kamu pakai integrated graphics kayak Intel UHD 750, dia akan share RAM dengan RAM system. Jadi kalau kamu pakainya RAM-nya pas-pasan, bakal ngos-ngosan banget. Nah, sebenarnya berapa banyak RAM yang digunakan oleh IGP? Kita langsung lihat aja untuk GTA 5. Saat menggunakan Intel 750, pemakaian RAM-nya mencapai 14 GB. Tapi saat saya pakai RX 580, ternyata pemakaian RAM-nya cuma 9 GB. Di Assassin's Creed Odyssey juga sama, Intel UHD 750 memakan 12 GB RAM, sedangkan saat pakai RX 580 cuma makan 8,5 GB. Dan terakhir, Red Dead Redemption 2 lebih mantap lagi. UHD 750 mengkonsumsi RAM mencapai 15,2 GB, sedangkan saat pakai RX 580 konsumsi RAM-nya cuma 10,5 GB. Dari hasil pengujian ini kita bisa lihat bahwa walaupun kamu pakai prosesor yang mahal dari Intel, Core i9 11900K, ternyata IGP yang dikasih sama Intel ya boleh dibilang cuma sekedar ada. Asal bisa nyala, asal bisa dipakai dan munculin gambar. Ya bisa sih kamu pakai ngegame, tapi nggak bisa juga dianggap sebagai ngegame karena nggak nyaman banget. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kamu berusaha ngirit, beli prosesor mahal, beli segala macamnya mahal, tapi karena harga GPU mahal akhirnya udah entar-entar aja, ternyata ini adalah langkah yang sangat salah. Kalau mau kita hitung ya, Core i9 11900K ini harganya di marketplace sekitar 10 juta kurang dikit lah ya. Dan untuk jalanin CPU sekelas ini, kamu nggak bisa cari motherboard kelas murah. Kamu harus cari motherboard yang bisa memanfaatkan si Core i9 ini secara maksimal. Bisa nge-boost clocknya sampai maksimal. Bisa mensupport PCI Express generasi 4, bisa mensupport high speed RAM dan segala macam. Dan untuk motherboard Gigabyte Z590 Aorus Pro AX tadi harganya sekitar 5,7 juta. Untuk RAM-nya sendiri tadi kita udah lihat bahwa 16 GB itu mepet banget karena yang dipakai sama gamenya aja itu udah hampir 16 GB. Akhirnya 32 GB itu adalah pilihan yang sangat wajar. Dan untuk RAM Acer Knox 32 GB 3600 MHz CR18 ini harganya sekitar 3,6 juta. Dan kalau kamu udah beli rig secanggih ini, harapannya adalah nantinya kamu pakai GPU yang mahal gitu kan. Jadi rencananya kamu nabung dulu. Nah, sebelum nabung itu karena kamu nanti bakal punya GPU monster, harusnya monitornya juga harus support untuk high FPS dengan high refresh rate. Dan di sini untuk monitornya saya pakai Gigabyte Aorus FE27QX. Ini monitor keren banget. Dia support resolusi 2K dengan refresh rate 240 Hz dan udah HDR pula. Harganya sekitar 12 jutaan. Jadi kalau tadi yang udah kita kumpulin ini, yang mau kita rakit ini, itu total udah 32 jutaan lah ya. Dan itu belum ngitung part lainnya. Dan kalau setelah beli sekian puluh juta, kamu ninggalin GPU, ya akhirnya percuma. Puluhan juta ini akan terbuang karena PC-nya nggak bisa dipakai. Jadi pilihan kamu ada dua. Nambah lagi 20 juta untuk beli GPU yang kencang,
Atau rakit aja PC yang lebih murah asalkan pakai dedicated GPU. Walaupun GPU-nya murah sekelas RX 580. Jadi kalau emang mau ngerakit aja yang mahal sekalian nggak usah nanggung. Atau kalau emang duitnya nggak cukup, rakit aja yang biasa-biasa. Yang penting nyaman dipakai ngegame. Sampai ketemu di video yang lain.